Momen istimewa 5 Rajab tahun 2025 kembali mempersatukan jutaan umat muslim dari berbagai penjuru Kalimantan Selatan dan luar daerah. Pengajian rutin di Musola Ar-Raudah Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar ini menjadi titik pusat yang memikat hati jutaan jemaah untuk hadir mempererat silaturahmi dan mendalami ilmu agama. Untuk memastikan acara ini berjalan lancar, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan 9 posko yang tersebar di sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya. Posko-posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat, tetapi juga sebagai pusat layanan bagi jemaah dan pengunjung yang datang dari berbagai penjuru. Posko-posko tersebut terletak di beberapa lokasi yang sangat strategis, termasuk Posko Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel di Banjarmasin yang menyediakan berbagai fasilitas untuk jemaah yang datang dari luar kota. Posko Dinas Pariwisata Kalsel di Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Posko Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Posko Dinas Kehutanan di Banjarbaru. Posko Panti Tresna Wirda di Kabupaten Banjar. Posko Panti Fajar Harapan di Kabupaten Banjar yang dijadikan sebagai posko khusus dengan layanan istirahat bagi jemaah yang membutuhkan. Posko Dinas Perdagangan Kalsel di Banjarbaru. Posko di RSUD Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin yang siap memberikan pelayanan kesehatan. Posko di Dinas Kesehatan Kalsel yang juga berfokus pada kesehatan jemaah. Di setiap posko, jemaah dapat menikmati fasilitas makanan ringan, air mineral, penginapan sederhana hingga layanan kesehatan. Pada 27 Desember 2025, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memimpin langsung pemantauan kesiapan posko-posko yang telah disiapkan untuk mendukung kelancaran acara 5 Rajab. Salah satu posko yang pertama kali dikunjungi adalah Posko Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Banjarmasin. Posko ini menyediakan berbagai fasilitas untuk para jemaah yang membutuhkan tempat beristirahat setelah perjalanan panjang. Tiba di Posko Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di kilometer 6 Banjarmasin yang menjadi titik awal pengecekan Gubernur Haji Muhyiddin, ia sempat berbincang-bincang dengan jemaah dari Kalimantan Timur yang baru tiba di rest area dan diberikan hidangan snack air mineral, nasi bungkus, dan makanan lainnya. Di posko 1 ini, SKPD yang terlibat adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai koordinator, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Dinas Koperasi dan UMKM, Sekretariat DPRD Kalsel, dan RSUD Muhammad Ansari Saleh. Alhamdulillah pada hari ini dan persiapan mulai kemarin kita sudah mempersiapkan posko singgah posko 1 pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sesuai dengan penugasan dari Pak Gubernur, kami berkolaborasi 6 satuan kerja perangkat daerah. Dari Dispersip itu sendiri, kemudian Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Ansari Saleh, Koperasi dan UMKM, serta Sekretariat DPRD. Jadi ada 6 SKPD. Nah, itu kita bersama-sama merapatkan bagaimana membuat ini sekiranya bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya, pelayanan prima lah artinya kita seperti itu, dan kami harapkan dengan kita memberikan pelayanan mereka bisa melaksanakan niat dan hajat untuk sampai ke kegiatan rutin 5 Rajab ini di Martapura. Jadi kami harapkan mereka dari PAL 6 ini sudah jauh-jauh, misalnya tadi ada yang dari Sampit, ada yang dari Palangka, ada yang juga dari Sungai Tabuk karena muter. Nah, itu mereka kami harapkan bisa mampir di sini untuk sekedar beristirahat, atau kalau mau sholat, mau mandi atau istirahat, bisa ada tempat istirahatnya juga. Dan makan minum disediakan, baik itu yang bisa dimakan di sini dan juga disediakan yang take away. Jadi bisa dibawa buat bekal nanti nih. Nah, ada lagi. Dan insya Allah ini bergizi dan enak. Pemerintah Provinsi Kalsel lanjutnya menyediakan posko ini untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang perlu istirahat, sholat, hingga makan dan minum dari hidangan yang disediakan.
Anda kemana nih? Hendak sekumpul. Oh, acara apa? nih? Berapa orang? 5 orang ya? Acara apa di sekumpul? Raul. Oh ya. Ini mampir di mana nih? Di rest area. Rest area lah. Apa perasaan Bian? Senang. Nah. Harapan Bian apa? Semoga berkah, Udah berkah. lancar beratan lah. Amin. Sepeda lah ini. Kenapa naik sepeda nih? Alasannya nih? Kita bapak mau nyoba aja. Mau nyoba aja ya? Ini yang pertama kah? Naik pertama kali naik sepeda ini ya? Sebelumnya naik apa? Motor. Oh. Barang orang tua ya? Semangat lah. Iya. Oke.
hari ini sebenarnya mulai dari kemarin Amin 2 acara pengajian rutin malam Senin Mushola Ar-Raudah Sekumpul. Jadi di Pemprov Kalimantan Selatan itu ada 9 posko, ya, istilahnya pelayanan kepada jamaah yang akan mengikuti kegiatan rutin malam Senin di Mushola Ar-Raudah di Sekumpul. Di sini di Dinas Pariwisata Prof. Kalsel ini ditetapkan sebagai posko 2. Posko satunya di sebelah itu di Dinas Persib, Perpustakaan dan Arsip. Kemudian posko 2 posisinya adalah di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Posko 2 ini terdiri dari Dinas Pariwisata, Rumah Sakit Ulin, Biro Kesra, kemudian Dispora, Dinas Pemuda Olahraga, dan RSGM Gigi dan Mulut. Ada 5 SKPD yang bergabung di posko 2. Apa saja yang disediakan di posko 2 nih Pak? Baik, di posko 2 untuk hari ini H-1 ya, kan hari H-nya kan 28 besok ya. Hari H-nya 28 besok. Untuk H-1 hari ini tanggal 27 Desember itu kita menyediakan untuk jamaah itu 1.300 nasi bungkus. 1.300 nasi bungkus beserta langsung dengan minumnya. Jadi itu sudah di packing, kemudian bisa langsung dibawa oleh jamaah yang kebetulan lewat di sini. Jadi istilahnya take away itu untuk nasi plus minum dan yang lain-lain itu ada 1.300 bungkus. Kemudian untuk roti itu ada 800. Jadi ada 800 bungkus roti dan 1.300 nasi. Itu hasil dari kita ada 5 SKPD tadi. Itu untuk hari H-1 hari ini. Besok gimana Pak? Kenapa? Besok gimana? Besok hari H itu kita sudah siapkan 3.000 bungkus nasi. 3.000 bungkus nasi itu 2.500 nasi biasa, nasi putih beserta lauknya, ada 500 nasi samin. Jadi ada 3.000, 2.500 plus 500 tadi, jadi ada 3.000 nasi samin. Kemudian untuk rotinya ada 2.500. Jadi untuk layanan untuk jamaah ini kita mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 19. Jadi istilahnya dari jam 7 sampai jam 7. Itu ada 5 shift. Ada 5 shift, ada secara bergantian kita semua 5 SKPD ini masing-masing ada masing-masing menugaskan ada masing-masing dari SKPD. Jadi ada 5 shift dari jam 7 sampai jam 9, 9 sampai 11 dan seterusnya itu sampai pukul 7 malam. Kunjungan berikutnya dilakukan oleh Gubernur Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan ke Posko Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Posko ini menjadi salah satu titik utama untuk melayani jemaah yang ingin beristirahat setelah perjalanan jauh di sini. Para jemaah bisa menikmati berbagai fasilitas, termasuk makanan ringan, nasi bungkus, dan camilan yang disediakan secara gratis. Didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan pihaknya sengaja meninjau langsung beberapa rest area yang disediakan untuk jemaah agar memastikan kenyamanan dan kekhusyukan jemaah dalam melaksanakan ibadah serta pengajian pada momen 5 Rajab yang dilaksanakan pada Minggu 28 Desember 2025. Posko yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Polda Kalsel ini memang memanfaatkan mobil khusus yang berfungsi sebagai dapur umum lapangan atau sering disebut kendaraan dapur lapangan atau randurlap untuk menyediakan makanan, terutama dalam situasi darurat bencana atau dukungan acara besar.
Posko ini tidak hanya menyediakan makanan dan minuman gratis, tetapi juga layanan kesehatan gratis bagi jemaah. Fasilitas lainnya yang disiapkan antara lain tempat sholat, ruang wudhu, dan toilet. Semuanya untuk kenyamanan jemaah selama mengikuti pengajian. Usai memantau dua lokasi rest area sebelumnya di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel Banjarmasin serta Museum Lampu Mangkurat Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Haja Fatul Janah Muhyiddin dan rombongan Kapolda Kalsel meninjau kesiapan rest area di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik atau PRSPDNF Fajar Harapan Banjar. Setibanya di lokasi, Gubernur Haji Muhyiddin langsung mengecek fasilitas water closet atau WC, mobil yang disediakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel, serta memastikan ketersediaan suplai air untuk kebutuhan wudhu jamaah. Gubernur Haji Muhyiddin mengungkapkan bahwa Pemprov Kalsel telah menyiapkan 9 titik posko rest area untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 5 Rajab Haul Gurus Kumpul yang ke-21. Pemprov Kalsel juga telah memastikan fasilitas toilet di setiap posko dalam kondisi baik. Di posko Fajar Harapan misalnya, toilet yang disediakan mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan dilengkapi dengan AC, memberikan kenyamanan lebih bagi para jemaah. Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah Haul Gurus Kumpul yang datang dari berbagai daerah. Ia menyatakan Pemprov Kalsel fokus pada kenyamanan, kebersihan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan. Usai peninjauan di Panti Fajar Harapan, rombongan Gubernur Kalsel melanjutkan peninjauan ke posko berikutnya yang terletak di halaman Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan istri Haja Fatul Janah bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Provinsi Kalsel melakukan peninjauan dan monitoring terhadap persiapan posko menyambut kedatangan jemaah pengajian rutin 5 Rajab di posko Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel yang terletak di Jalan Ayani kilometer 36 Loktabat Selatan. Dalam kesempatan ini, Gubernur mengunjungi rest area dan warung gratis yang disediakan posko di Dishub Kalsel untuk melayani kebutuhan para jemaah yang datang ke lokasi tersebut. Selain makan dan minum gratis, juga disiapkan area untuk jemaah sholat berjamaah dengan dipasang layar monitor berukuran besar. Untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, sebanyak 200 rimbawan yang merupakan pegawai Dishub serta sejumlah anggota SKPD Kalsel turut berperan aktif dalam membantu persiapan dan pelaksanaan acara Haul Kumpul ke-21 ini. Mereka juga terlibat dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan demi memastikan bahwa para jemaah bisa menjalani acara dengan aman dan nyaman. Kita datang ke posko Ibu Ayah, itu Dinas Kehutanan. Tadi dari kita Dinas ke Semarang memantau CCTV karena ada beberapa daerah yang area yang kami pantau di CCTV di Semarang tadi yang disiapkan oleh Kominfo. Nah, hari ini kita untuk sampai maghrib saja di Dinas Kehutanan. Ya, mudah-mudahan jemaah pada hari ini nanti setelah habis isya nanti pulangnya itu berhati-hati di jalan, jangan sampai berdesakan, karena kita yang penting selamat sampai ke rumah masing-masing. Dan hari ini mudah-mudahan dimanapun berada, mudah-mudahan cuacanya mendukung. Ya, kita berdoa mudah-mudahan setelah habis isya itu hujan nggak masalah, jadi orang pada pulang ke rumah itu. Ya, mari. Masih bagus. Dinas Kelautan dan Perikanan Dislautkan Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan sebanyak 2,1 ton ikan segar kepada masyarakat dan relawan yang bertugas di sejumlah dapur umum pada kegiatan keagamaan 5 Rajab di Kabupaten Banjar. Bantuan tersebut didistribusikan ke beberapa dapur umum yang tersebar di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
Jumlah ikan yang diterima setiap dapur umum bervariasi, mulai dari 20 kg hingga 680 kg, disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung kelancaran kegiatan pengamanan serta pemenuhan kebutuhan konsumsi relawan dan jemaah. Melalui penyaluran bantuan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan bisa terus terjaga serta membawa manfaat bagi semua pihak. Sebagai bentuk pelayanan pada jemaah momen 5 Rajab, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengoperasikan angkutan umum gratis bagi jemaah pengajian 5 Rajab. Program ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, khususnya pada momentum keagamaan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Tahun ini, layanan angkutan gratis berlangsung selama 5 hari terhitung sejak 26 hingga 30 Desember. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menurunkan total 91 unit armada terdiri dari 16 unit bus Rapid Transit atau BRT serta 75 unit bus Trans Banjar Bakula atau BTS. Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Fitri Hernadi mengatakan, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perhubungan melakukan pelayanan angkutan gratis yang diberikan pada jemaah haul pengajian 5 Rajab. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan rutin untuk memberikan angkutan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Tahun ini, angkutan gratis dimulai dari tanggal 26 hingga 30 Desember. Pemerintah Provinsi Kalimantan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Selatan melakukan pelayanan angkutan umum gratis yang diberikan kepada jemaah haul jemaah momen 5 Rajab 2020 ya, yang juga merupakan bagian dari kegiatan rutin untuk memberikan angkutan umum yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Tahun ini angkutan gratis untuk momen haul momen 5 Rajab 2025 ini dimulai dari tanggal 26 Desember yang berlanjut hingga tanggal 30 Desember 2025. Angkutan yang diterjunkan sebanyak 16 unit BRT dan 75 unit BTS. Ya, ini dilaksanakan di 5 kabupaten kota, Banjarbaru, Banjarmasin, kemudian di Tanah Laut, di Kabupaten Banjar, apalagi di wilayah Sekumpul, dan di Batola. Ya, seluruhnya ada 4 koridor itu dilaksanakan dengan gratis sehingga penumpang tidak diangkut, tidak ditarif, tidak memberikan pembayaran, tetapi tetap memberikan tap agar terdata berapa penumpang yang dilayani dalam perharinya hingga nanti akhir pelayanan gratis ini dilaksanakan. Pelayanan angkutan gratis ini beroperasi di 5 kabupaten dan kota, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, serta Kabupaten Barito Kuala. Dengan cakupan 4 koridor utama, meski digratiskan, penumpang tetap diminta melakukan tap kartu saat naik kendaraan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk pendataan jumlah pengguna layanan tanpa dikenakan biaya apapun. Melalui layanan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran dan keselamatan jemaah selama mengikuti rangkaian kegiatan pengajian 5 Rajab. Pelaksanaan momen 5 Rajab yang digelar pada tanggal 28 Desember 2025 ini, sebelum mengikuti pelaksanaan pengajian rutin malam Senin, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama sang istri Hajah Fatul Jannah menyempatkan meninjau posko 5 yang berlokasi di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel yang menjadi rest area untuk jemaah momen 5 Rajab 1447 Hijriah. Meski cuaca panas menyengat, tidak menyurutkan antusias warga untuk melakukan perjalanan menuju Sekumpul. Guna mengikuti pengajian rutin malam Senin, suasana sukacita menjadi bertambah ketika Gubernur Muhyiddin bersama sang istri menyambangi dan menyalami satu persatu para jemaah yang beristirahat di posko 5 tersebut. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin bersama sang istri bukan hanya memastikan pelayanan untuk jemaah momen 5 Rajab yang berupa kesediaan konsumsi dan fasilitas ibadah untuk jemaah di posko berjalan lancar, tapi juga menyapa dan menyalami bahkan berfoto bersama dengan para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai ke Sumenak ya hari ini ya. Ini kepada Pak Ibu Momik, Pak Haji Arisarya. Cuma kita tidak bisa tamu sekali ke arah Matapura. Jadi di sekitar sini aja, ya, semua baju baru. Nah, jadi masyarakat pun hati-hati karena saat ini saatnya padat karena sudah menjelang
malam. Tapi alhamdulillah hari ini cuacanya mendukung, jadinya cerah. Ayo mari kita ikuti untuk ke Dismonas dulu. Sementara untuk pelayanan yang tersedia di Posko 5 ini disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel selaku Koordinator Posko 5 Suparmi. Pihaknya bersama dengan SKPD lain seperti Diskominfo Kalsel, Disperkim Kalsel, Brida Kalsel, RSJ Sambang Lihum dan Biro PBJ. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dan Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian Haka meninjau sejumlah titik pengamanan momen 5 Rajab di Simpang 4 Sekumpul Martapura. Peninjauan dimulai dari posko induk dilanjutkan ke posko media center, posko pemantauan lalu lintas, mobil dapur lapangan milik Polda Kalsel, serta meninjau kawasan Musola Ar-Raudah Sekumpul dengan berjalan kaki. Didampingi sejumlah pejabat utama Polda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan kegiatan ibadah rutinan malam Senin di Sekumpul dan tingginya partisipasi masyarakat. Kapolda berharap dengan kegiatan ini menjadi ibadah dan membawa berkah bagi semuanya. Ia pun menegaskan pengendalian di lapangan berjalan lancar, hubungan dan koordinasi antar pihak juga sangat baik. Untuk kepulangan sudah kita antisipasi ya dengan relawan. Rencananya kita akan pada jam-jam kritis, golden time kita mengambil golden time-nya di antara jam 8 sampai jam 5 pagi. Kita akan membuat jalur one way dari Martapura ini ke arah Banjarmasin, kemudian ke arah hulu sungai. Kita bikin one way, kita buat one way. Mudah-mudahan segera terurai yang ada di Martapura. Pengerahan personil yang kita kerahkan tahun ini yang terlibat di dalam pengamanan ini langsung di Martapura dan Baru itu 3.099 personil, belum lagi dengan Polres-Polres jajaran. Ini jadi total yang kita libatkan 3.800 personil, dan kita juga mengerahkan semua sarana-prasarana yang ada pada kita, kapal, kemudian kendaraan patroli, kemudian dapur lapangan. Ini semua kita sebar, termasuk ada water treatment juga. Ini semuanya untuk membantu melancarkan jamaah yang akan melaksanakan pengajian rutin 5 Rajab 2025 ini. Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian Haka juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan kepada jemaah. Ada posko dari Polda dan pelayanan untuk konsumsi bagi jemaah luar biasa. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas suksesnya pelaksanaan momentum 5 Rajab atau Haul Gurus Kumpul di Martapura yang berlangsung aman, tertib dan terkendali. Saya selaku Ketua DPRD terima kasih pada khususnya ini juga di Polda Kalimantan Selatan yang aktif sekali untuk pengamanan jalur di beserta dengan anggotanya Pak Wimov, kebetulan Pak Soehardi juga yang datang, beliau Kabinda dan Lanot, juga Kabinda khususnya kami solidaritas. Tahun ini merasa dalam situasi kondisi yang saya katakan tadi yang paling target adalah karena satu komando pengambilan depan adalah Kapolda komando. Akhirnya alhamdulillah terjalin hubungan saling memahami, ternyata ini lancar aman. Lebih lagi semoga datang dalam keadaan selamat, pulangnya dalam keadaan selamat juga. Dan tidak bisa lagi karena tadi sudah ada posko Polda Kalimantan Selatan, dia punya dapur juga beberapa titik Pak. 5 dan juga ada nyumbang sapi kepada masyarakat. Saya tanya tadi ada beberapa, bukan saya tanya kepada beliau, ikan asin aja itu hampir 1 ton, bukan hampir 1 ton. Saya menikmati nasi ikan asin luar biasa. Terima kasih Pak Kapolda, saya selalu masuk pada jajarannya. Jangan hanya Kapolda aja, ini berkat kerjasama. Dan begitu juga Pak Arif sebagai Wimov telah memberikan support anggota beliau bisa mengamankan jalur ini Pak. Rasanya yang terbaik Pak, jalurnya kan dulu itu baik juga Pak, karena ini berhubung masanya bertambah banyak, Pak Kapolda cepat tanggap, akhirnya Pak Kapolda langsung mengambil alih pengamanan beliau lah. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dan sang istri Hajah Fatul Janah Muhyiddin turut membaur bersama jamaah pengajian rutin malam Senin 5 Rajab di rest area atau posko di Dinas Kehutanan Kalsel. Kehadirannya disambut hangat oleh masyarakat yang telah menunggu sejak siang. Orang nomor 1 di Kalimantan Selatan itu nampak berbaur dengan jemaah, bersalaman serta melayani permintaan foto bersama. Jemaah yang hadir tak hanya berasal dari Kalsel, tapi juga dari Kalteng, Kaltim hingga Pulau Jawa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat tinggi Pratama, tenaga ahli gubernur, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin mengajak seluruh jemaah untuk bersyukur atas kesempatan bisa berkumpul dalam suasana penuh keimanan.
Gubernur Muhyiddin menyebut peringatan tersebut senantiasa mendapat lindungan dan keberkahan dari Allah SWT, terlebih dari masyarakat yang sudah memiliki niat ibadah dengan tulus dan ikhlas untuk datang ke kegiatan ini. Gubernur Haji Muhyiddin menjelaskan bahwa peringatan 5 Rajab pada hakikatnya merupakan haul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Secara lahiriah menyebut peringatan 5 Rajab, namun di dalam hati tetap meniatkannya sebagai haul gurus kumpul. Hal ini merupakan kesepakatan keluarga agar peringatan ini bisa dilaksanakan dengan hikmat dan penuh makna. Hari ini kami di tempatnya Ibu Ayah Kehutanan. Ini posko yang ke-6 ya. Posko berapa? Posko 4. Oh, posko 4. Iya, siap. Nah, di Banjarbaru, nanti saya tahun kemarin ini banyak juga. Dan hari ini mudah-mudahan ini menampung banyak juga orang kan. Jadi mudah-mudahan semalam kita cuacanya mendukung seperti saat ini. Kata MKG besok itu mendung. Jadi mudah-mudahan jangan ada hujan. Gubernur berharap seluruh jemaah bisa memahami hal tersebut dan terus menjaga kebersamaan, keikhlasan serta kehikmatan dalam memperingati 5 Rajab di masa mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Salam serta tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini ulun atas nama pemerintah, ulun Gubernur Kalimantan Selatan hari ini, yang hari ini ulun ikut di Dinas Kehutanan di sini. Ulun mengucapkan terima kasih atas pian seberataan hari ini yang hadir di sini. Jadi walaupun kita hadir di sini, tidak hadir di daerah terkumpul, kita sama hari ini kita juga niatnya untuk memperingati 5 Rajab. 5 Rajab ini adalah haul beliau. Jadi kita tidak ada lagi haul, tapi memperingati 5 Rajab. Nah, jadi dalam kesempatan ini ulun ucapan terima kasih kepada jamaah yang datang dari luar daerah, terutama dari Kaltim, yaitu Samarinda, Balikpapan, dari Kalting tadi ada juga, itu dari Sampit, dari Kalting, dari Kapuas. Nah, dari Surabaya ada juga, Surabaya, Malang. Nah, jadi dalam kesempatan ini, kalau hari tadi kita lihat di daerah sini, ini semua kabupaten kota ada di sini. Kemarin sama tim relawan atau penitia pelaksana 5 Rajab ini, kami ada rapat terakhir. Jadi kami sepakat untuk tidak ada lagi gaungnya untuk haul. Hanya kita yang tahu di hati kita. Jadi kita memperingati 5 Rajab itu adalah meninggalnya beliau. Jadi kita di hati kita adalah memperingati haul beliau. Tetapi di dalam menyebarkan di luar itu adalah memperingati 5 Rajab. Nah, jadi sebagai ahli keluarga, tidak menghendaki lagi yang selalu haul digaung-gaungkan kemana-mana. Yang penting semua yang hadir pada hari ini tahu bahwa 5 Rajab ini adalah haulnya beliau. Jadi mudah-mudahan orang yang melaksanakan setelah ini, kami mengimbau juga, jadi kita sama-sama nanti memperingati 5 Rajab. Jadi bukan lagi haul. Jadi lebih baiknya kita memperingati bulan Mi'raj dan sekaligus tahlilan dan membaca 2 haul. Jadi kita tak sekaligus mengadakan itu. Nah, jadi ini pesan daripada keluarga kepada kami rapat terakhir kami dengan Prominda Provinsi Kalimantan Selatan bersama tim relawan dan panitia terkumpul. Jadi alhamdulillah hari ini ulun dari Banjarmasin aja pakai pengawal ini hampir sejam lebih, hampir 2 jaman, saking padatnya.
Berarti alhamdulillah masyarakat di mana-mana pun sudah arah ke sini. Banjarmasin sendiri hampir banyak. Nah, jadi ulun ucapan lagi, baik dari Kota Baru sampai ke Tanjung, semua kabupaten yang hadir pada hari ini, baik yang ada di sini, baik yang di luar. Nah, bila mendengar sebutan ulun ini, ulun atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih atas kedatangan jamaah yang ada kita memperingati 5 Rajab pada malam ini. Silahkan masih bersunat, silahkan kita duduk rapi, nanti ada komandonya di musola Raudah itu, ada nanti ditayangkan di TV, itu mulailah nanti ada maulid dan nanti ada tahlilan. Nah, lalu langsung dua. Jadi setelah selesai boleh aja hendak makan dulu, hendak boleh apa. Pada hari ini untuk kita memperingati bersama-sama, memperingati 5 Rajab. Marilah dalam kesempatan ini kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memperingati 5 Rajab pada hari ini, malam ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas sukses dan lancarnya pelaksanaan pengajian rutin 5 Rajab di depan layar monitor CCTV arus lalu lintas Kepulangan. Jamaah pengajian, Gubernur Haji Muhyiddin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin memantau perkembangan pulang seusai kegiatan pengajian 5 Rajab. Gubernur Kalsel Muhyiddin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Ketua DPRD Kalsel, serta seluruh jajaran Forkopimda, relawan dan masyarakat yang dinilai solid dan kompak dalam mengatur arus kepulangan jemaah. Gubernur Haji Muhyiddin berharap kegiatan pengajian ini membawa keberkahan dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan masyarakat. Jadi kami dari pemerintah provinsi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda dan juga Bapak Dandim. Hari ini Pak Kapolda Forkopimda hari ini kompak untuk melaksanakan bagaimana rekayasa untuk pulangnya daripada jamaah yang hari ini merayakan 5 Rajab pada malam ini. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolda yang hari ini mengatur segala-galanya untuk arus jalan arah pulang. Jadi luar biasa saat ini sudah lancar, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Dan ini turut berbangga lah, karena dalam suksesnya hari ini pelaksanaan, mudah-mudahan kekompakan dari Pemda saat ini selalu terjalin sampai akan datang. Dan apapun yang diniatkan pada hari ini, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan dari Abah Sompol. Jadi mudah-mudahan kita seberatan mendapat kesehatan dan diberikan rezeki, dan selalu mudah-mudahan kita dalam kita merayakan seperti ini, kita mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita adalah mudah-mudahan kita seluruhnya kuatkan iman dan dikuatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebagai salah satu kegiatan keagamaan terbesar di Indonesia,
Momen 5 Rajab tahun ini dinilai berhasil menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat. Berdasarkan analisa operator atau provider besar di Indonesia yang aktif saat kegiatan jumlah jemaah berdasarkan analisis 3 provider besar di Indonesia yang aktif saat kegiatan menembus 5 juta dan melampaui jemaah yang hadir pada awal tahun ini sebesar 4,1 juta. Berhasilan pelaksanaan haul yang tertib, aman, dan terkendali ini dapat menjadi contoh terbaik bagi penyelenggaraan serupa di tahun-tahun nanti. Momen 5 Rajab ini tidak hanya menjadi acara keagamaan yang penting, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian bersama demi kenyamanan para jemaah. Semua pihak berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, memastikan setiap langkah acara berjalan lancar, penuh berkah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan.